Bagaimana mungkin kita hidup di zaman yang katanya modern, penuh kebebasan, dan menjunjung demokrasi, tapi masih ada suara yang diabaikan? Selama berabad-abad, orang kulit hitam di Amerika harus berjuang hanya untuk diakui sebagai manusia yang setara. W.E.B. Du Bois lahir tahun 1868 di masa setelah Perang Saudara Amerika. Saat itu, perbudakan memang sudah dihapus, diskriminasi masih hidup di setiap sudut masyarakat. Orang kulit hitam sulit mendapat pendidikan, pekerjaan, bahkan hak politik yang layak. Dengan situasi itu, dan ia tahu betul bagaimana rasanya hidup di dunia yang menilai seseorang dari warna kulitnya. Dari pengalaman itu, ia menulis buku yang jadi tonggak penting, The Souls of Black Folk tahun 1903. Di sana, ia memperkenalkan gagasan double consciousness atau kesadaran ganda, yaitu perasaan orang kulit hitam yang harus melihat diri mereka sendiri, tapi juga melihat diri mereka lewat pandangan masyarakat yang merendahkan mereka. Bayangkan hidup dengan dua cermin yang saling bertentangan, itulah luka batin yang Du Bois bicarakan. Sebagai sosiolog, Du Bois melakukan riset mendalam di Atlanta University. Ia membuktikan bahwa kemiskinan dan ketidakadilan yang dialami orang kulit hitam bukan karena mereka malas atau bodoh, tapi karena sistem sosial yang memang tidak adil sejak awal. Ia menegaskan bahwa rasisme bukan soal inferioritas biologis, melainkan konstruksi sosial yang diciptakan manusia. Gagasannya menentang pandangan dominan ilmuwan kulit putih pada masa itu. Hari ini, warisan Du Bois terasa nyata. Diskriminasi struktural terlihat dalam sistem hukum, pendidikan, hingga ekonomi. Ketimpangan rasial tetap menjadi isu global yang mendesak. Gerakan Black Lives Matter menunjukkan double consciousness orang kulit hitam berjuang di tengah identitas ganda, bagian dari bangsa namun sering dianggap lain. Riset kontemporer menegaskan ketidaksetaraan rasial nyata. Data menunjukkan perbedaan pendapatan, tingkat pemenjaraan, serta akses kesehatan masih dipengaruhi warna kulit seseorang. Dan bukan cuma di Amerika, Du Bois pernah menyebut adanya garis warna dunia, sebuah batas tak terlihat yang membagi manusia berdasarkan ras dan asalnya. Kita bisa melihatnya di sejarah kolonialisme di Afrika, Asia, dan Karibia. Sekarang, diskriminasi bahkan bisa muncul lewat teknologi. Algoritma di media sosial, sistem pengenalan wajah, sampai mesin rekrutmen kerja, semuanya bisa punya bias rasial. Teknologi katanya netral, ternyata bisa ikut memperkuat stereotip. Lalu, bagaimana dengan masa depan? Du Bois pernah berkata bahwa masalah terbesar abad ke-20 adalah masalah ras. Kalau dunia gagal belajar dari sejarah, bisa jadi abad ke-21 hanya mengulang tragedi yang sama, tapi dengan wajah yang berbeda. Kuncinya ada pada pendidikan yang terbuka dan berpihak pada semua orang. Kita butuh literasi kritis yang bisa membuat kita peka terhadap ketidakadilan yang sering dianggap biasa. Masyarakat yang inklusif tidak lahir dari wacana, tapi dari tindakan nyata, memahami, mendengar, dan memberi ruang bagi semua orang. Hari ini, banyak gerakan sosial yang melanjutkan semangat itu. Dari ruang kelas sampai jalanan, orang-orang berjuang untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Teknologi yang etis, kebijakan afirmatif, dan solidaritas lintas ras bisa jadi langkah penting menuju dunia yang Du Bois impikan, yaitu dunia di mana warna kulit tidak lagi menentukan nilai seseorang. Du Bois pernah berkata, masalah terbesar abad ke-20 adalah masalah garis warna. Menurutmu, bagaimana kita memastikan garis itu tidak membayangi abad ke-21? Berikan pendapatmu di kolom komentar dan sampai jumpa di konten berikutnya.